اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal fuqaha wal muridin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Al-Hajj Fathullah Mata'anallah bitul hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, pada pewakif masjid ini, pada kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah. Juga kita niatkan bagi jamaah yang kurang sehat, agar diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah, dan kita selalu dalam keberkahan Allah. Ala hadhihi wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Hujan-hujan semangat belajarnya. Jamaah, saya mohon maaf tadi mobil naruh pas di depan mobil tuh rumah ya. Takut mengganggu ya. Terus kuncinya saya kasih itu. Takut mengganggu yang depan atau mau keluar gimana. Mau masuk ke sini lagi tadi udah enggak muat. Titik mobil takut ganggu tetangga maksudnya. Ya. Iya. Baik, kita sekarang membahas tentang sholat Jumat. Ya. Orang nyebutnya kalau kita Jum'ah, sebetulnya Jumu'ah, Jumu'ah. Bahasa Arabnya begitu. Memang ada beberapa qiraat ya. Tapi di sini maksudnya yang dikatakan hari yang agung ini hari Jumu'ah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Faslun wa syara'itu wujubil jum'ah. Ya. Pasal berbicara tentang syarat-syarat wajibnya salat Jumat. Ya. Sebelumnya saya tambahkan dulu, kapan mulai disyariatkannya sholat Jumat itu? Kapan? Turunnya ya ayat-ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah, ada ayat Makkiyah. Kalau Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ketika Isra Mi'raj turun ayat perintah sholat, ya. Tapi kan saat itu Nabi sholatnya masih sembunyi-sembunyi. Jadi turunnya di kota Mekah disebut kata ayat Makkiyah. Tapi pelaksanaannya tuh di Madinah. Ada seorang sahabat yang pertama kali melakukan sholat Jumat, ya, sholat dia di Madinah. Nabi belum hijrah, tapi beliau sudah melaksanakan. Awwalu disebut orang yang pertama kali melakukan sholat Jumat. Ya. Kemudian sebut tadi namanya siapa ya? Jadi kenapa Nabi belum melaksanakan di kota Mekah? Karena saat itu ya Nabi mustakhfiyan, masih ngumpet-ngumpet dakwahnya. Sementara Jumat kan harus ya di tengah-tengah hari bolong lagi kelihatan orang. Jadi beliaulah yang hanya menerima perintah salat Jumat tapi belum dilaksanakan. Hari Jumat dinamakan juga sebagai Sayyidul Ayyam, ya, penghulunya para hari. Dan walahu syarafun indallahi azim, punya kemuliaan di sisi Allah. Banyak tuh. Kenapa? Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Nanti diizinkan ya kepada ahli sorga untuk berziarah menemui baginda Rasul juga pada hari Jumat. Ya. Dinamakan Jumat karena itu tempat berkumpulnya orang banyak. Ada juga yang mengatakan tempat hari bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada ulama yang mengatakan bertemunya di Muzdalifah jam'an. Ada yang mengatakan ulama bertemunya keduanya di padang Arafah. Maka ketika ada ulama mengatakan limadza sumiyat al-Arafah Arafata, kenapa padang Arafah itu namanya Arafah? Bukannya Pulau Gadung gitu. Bukan Bekasi. Itu kenapa Arafah? Ada beberapa riwayat. Yang pertama, hina ma'allamani
kata inna ma'allama Jibril Ibrahim manasikal haji faqala laqad araftu. Ketika Nabi Ibrahim, ya, ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Ibrahim tentang manasik haji, setelah paham beliau mengatakan na'am laqad araftu. Ya, sekarang saya sudah paham. Arafah akar katanya ain rafa. Beliau dengan fi'il madi araftu, dia pakai laqad penguat saja. Yang kedua, ta'arafa fi Adam wa Hawa. Di padang Arafah itulah tempat perjumpaan Nabi Adam dan Siti Hawa. Pakai ta'arafa. Lihat bahasa Arab indah banget. Ya. Sekarang saya lagi menulis surat Al-Fatihah dalam tinjauan sastra Arab. Basic saya sastra Arab. Semua yang berbau ulumuddin saya sastrakan, ya. Baik. Nah, jadi turunnya itu di Mekah dan belum ketemu di sana. Nah, ini dia. Orang yang pertama kali melakukan sholat Jumat di Madinah itu namanya As'ad bin Zurarah. Siapa? As'ad bin Zurarah. Nah, ya. Beliau yang melakukan pertama kali sholat Jumat di kota Madinah. Nabi belum hijrah. Itu ya. Itu sebagai pengantar tentang sholat Jumat. Baik. Sab'atu asya, ya. Syarat-syarat sahnya sholat Jumat itu, wajibnya sholat Jumat itu ada 7 perkara. Ya. Ini khobarnya sab'ah. Imam Al-Ajrumi, ya, pensyarah dari kitab ini, beliau mengomentari dari sisi nahu, linguistik. Karena kata Jumat itu, ya, kata syara'id itu jamak taksir dari apa? Syartun, syartiyah, syurut, ya, syurut, syara'id, nah, jamak. Makanya dia wal khabaru yutabiqul mubtada'a fil adadi fil mudzakkar fil adadi fil mufrad wal musanna wal jama'. Khabar harus mengikuti mubtada dalam jumlahnya, mufrad khabar, mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad. Mubtadanya musanna, khabarnya musanna. Mubtadanya jama', khabarnya jama'. Wa fil nau'i, dan dalam sisi tipenya. Mubtadanya muannas, maka khabarnya muannas. Mubtadanya mudzakkar, khabarnya mudzakkar. Contoh al-masjidu kabirun, itu yang benar. Kalau al-masjidu kabiratun, salah. Khabarnya kagak ngikutin mubtada. Ya. Nah, dalam hal-hal yang bersifat muannas perempuan, ini jamak, ini dikategorikan kepada muannas. Maka jawabnya jadi khabarnya sab'atun. Ya, tambahan sedikit itu karena dibuat syarahnya begitu. Syarat-syarat wajib Jumat itu ada 7 perkara. Pertama al-islamu, ya, harus beragama Islam. Jadi non Islam nggak bisa bikin sholat Jumat. Dulu ketika Nabi hijrah ke Madinah, ini luar biasa, belum ada orang seperti Nabi dalam jangka waktu 1 minggu bisa bikin Masjid Kuba, Masjid Jumat, ya, sampai Senin buat Masjid Kuba, selesai hari Rabu sholat di situ. Terus Nabi bergerak lagi di satu kampung lagi bikin Masjid Jumat. Orang Yahudi nyaingin,
bikin masjid lagi dia, namanya Masjid Dirar. Ya, kemudian akhirnya dihancurkan masjid itu. Pertama Islam, wal bulughu, kedua baligh. Ya, kita sudah paham kemarin baligh. Ya, kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah bermimpi. Ya. Wal aqlu, dan yang ketiga akal. Ini akalnya sangat penting. Ya, orang kalau nggak punya akal itu kan jadi apa? Gila kan? Derajatnya udah jatuh sebagai manusia. Karena saya sampaikan ketika pidato kan ceramah Maulid, kenapa Allah menyebutkan sampai 3 kali ada kata nas. Ya, karena padahal Allah itu bukan hanya Tuhannya manusia, tapi Tuhan seluruh makhluk. Itu karena kemuliaan manusia itu ya ada akalnya, ada ilmunya, dan dikasih beban oleh Allah untuk berkhidmah menyembah Allah. Makhluk yang lain kan kagak. Makanya kita punya akal, jaga akalnya, jangan dirusak. Anak-anak muda nih ya, jangan ikut-ikutan. Ada kampung-kampung sebelah pada mabok-mabokan, minum khamr, jangan ikut-ikutan. Narkoba, ekstasi dan lain sebagainya itu ya, jangan ikuti. Itu bisa merusak akal. Karena kalau akalnya hilang, ilmunya kagak ada. Kita diciptakan suruh nyembah Allah, kagak nyembah Allah. Udah, raddu ila asfali safilin. Kita dikembalikan ke tempat yang sangat rendah, kagak sama anjing sama babi, sampai begitu. Ya, maka akal ini Allah kasihkan, ya dijaga, dipelihara. Karena akal kalah dengan hawa nafsu, tergoda dia. Nah, beruntunglah orang-orang yang selalu menggunakan akal sehatnya, membina hawa nafsunya. Begitu. Celaka dan rugi orang-orang yang akal sehatnya kalah dengan hawa nafsu. Godaan sedikit langsung tergoda. Ya, maka kata Nabi, orang yang paling baik ahsanuhum aqlan, akalnya, artinya akhlaknya. Ya, akalnya jaga. Wa hadhihi syurutun aidan li ghairil jum'ati min as-salawati. Ya, 3 syarat ini, Islam, baligh, akal, ya, juga menjadi syarat kepada selain salat Jumat. Maksudnya salat 5 waktu. Kita salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh harus Islam, harus sudah balik dan berakal. Ya, bapak-bapak, sholat berat apa kagak? Asal berat apa kagak? Suka sholat apa kagak sholat? Kalau nggak suka sholat, itu boleh, itu syaratnya gila, ya, hilang daripada kewajiban sholat. Ya, baik. Kemudian wal hurriyatu, syarat yang keempat, hurriyah, dia merdeka, bukan budak. Ya, wal dzukuriyah, laki-laki. Jadi yang wajib sholat Jumat itu adalah kaum bapak-bapak. Pertanyaannya, boleh nggak ibu-ibu ikut sholat Jumat? Boleh nggak, Bu? Sah nggak kalau ibu-ibu ikut sholat Jumat? Pertanyaan tuh, di Madinah, di Mekah, Masjidil Haram, ibu-ibu sholat semua. Bahkan sekali Jumat di Masjid Nabawi dapat 100.000. Dapat 1.000 Jumat pahalanya. Di Masjidil Haram 100.000 kali Jumat. Bapak-bapak yang gak pernah umroh kalah sama ibu-ibu yang pernah umroh secara nilai pahala. Namanya fadlul makan az-zaman, keutamaan tempat dan waktu. Nah, ada ungkapan begini, karena realitanya kita lihat ada kan orang sholat, perempuan ikut sholat Jumat, berarti sah nggak sah? Ada dalam kitab disebutkan, itu kitab namanya apa ya? Lupa nama kitabnya. Katanya begini, na'am
annal jum'ata laysat biwajibatin 'alaiha ay 'ala mar'ah. Ya, salat Jumat itu tidak wajib bagi kaum ibu. Ya. Walakinnaha, tetapi kaum ibu idza shalatha, hanya ke Jumat. Apabila ikut salat Jumat, sahhat salatuha. Sah salat Jumat. Wa aghnatha an salati zuhri, dan kagak perlu lagi diulang salat zuhur. Ada di Indonesia juga beberapa masjid yang ngadain. Ini Pak Haji juga kalau pengen ini boleh imam di Jumat. Tutup Jumat itu atau di sampingnya boleh. Dan kagak perlu ngulang Jumat. Paham Pak? Ibu-ibu ikut salat Jumat. Di kita karena nggak biasa ya. Tak ada. Di Masjid Al Azhar tuh banyak dibuat sarana. Ya. Artinya hukumnya begitu ya, wajibnya bagi kaum bapak-bapak. Maka bapak-bapak kalau enggak sholat Jumat, waduh, ya, 3 kali enggak juga udah fasik gitu ya. Oke, bagaimana kalau bencong? Bencong dikategorikan kemana? Gitu. Ada pertanyaan. Bencong dikategorikan masuk ke perempuan, jadi kagak wajib sholat Jumat. Gitu ya. Ada nggak di kampung ini yang bencong? Ya, dia bahasa Arabnya al-khunsa, fala tajibu alaihi al-jum'ah. Kagak wajib baginya salat Jumat ya. Ini syaratnya ya. Kemudian wasihha wal istaytan. Sehat dia, nggak sakit. Jadi kalau sakit dia gugur boleh nggak salat Jumat. Ya, bapak-bapak kalau hari Jumat mau sakit mau sehat, pilihan. Karena saya sedih, saya pernah diundang di mana, di Cikarang. Ukiran saya itu, penuh nih masjidnya. Saya sebenarnya masih sepi banget. Ya Allah. Orang datang salat Jumat itu imam udah naik mimbar. Ya, dan saya sampaikan jangan Jumat itu hanya sekedar kewajiban gitu aja, jangan. Benar-benar hadirin tuh hari yang mulia. Orang tua kita dulu hari Jumat udah luar biasa, sunnah-sunnahnya, kemudian Jumat tuh dijalani. Siapin gitu ya. Kalau udah azan itu yang catat pada pindah, duduk di sini semua. Jadi pesan saya, ayo Jumat ini segera, apalagi bagus kemarin amalin sholat apa? Tahiyatul masjid 4 rakaat 1 salam. Baca 200 qul ya. Baik. Sehat itu penting. Wal istaytan. Istaytan itu orang yang berdiam. Artinya dia bukan orang yang musafir. Al-musafir kata Nabi ada hadisnya, la jum'ata lil musafir. Tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi orang yang musafir. Bapak-bapak misalnya pulang kampung ke Surabaya misalnya, atau ada pernikahan keluarganya ke Surabaya, kan sudah masalah lebih daripada ya qasar jamaah. Itu sampai di sana pas hari Jumat boleh nggak sholat Jumat? Ya, masuk dalam kategori apa? Tadi la jum'atan lil musafir. Boleh sholat aja, zuhur, asar, qasar jamaah, takdim, takhir. Boleh. Ya itulah keluasan paham ilmu, boleh. Saya pernah sampai di Aceh Pidi. Baru sampai oleh ketua depaknya pakai Munir. Pas itu udah waktu Jumat ya, jam 11-an. Dibawa saya Kiai langsung ya ke Masjid Agung Aceh ya, isi khutbah Jumat. Saat itu saya perjalanan lagi pakai celana. Aduh Pak Kiai, saya kagak boleh sama orang tua saya ke masjid pakai celana.
apa namanya, dari dulu saya dari muda dibilangin kalau ke masjid jangan pakai celananya. Saya ke hotel dulu sebentar dah. Ke hotel itu. Hotel sebentar ganti pakaian langsung ke masjid. Artinya kalau saya bilang, Pak saya nggak ada Jumat dah, saya musafir, boleh. Saya qasar zuhur asar qasar jamak takdim. Ya, karena ada penghormatan suruh khutbah, udah saya khutbah aja. Khutbahnya nggak pakai teks lagi tuh, nggak siap apa-apa. Ya, karena sudah terbiasa ya, alhamdulillah ya. Baik. Jadi wal istaytan syarat yang keberapa tadi tuh? Yang keenam, itu harus orang yang kagak kemana-mana, ya. Artinya bukan musafir, emang menetap tinggal di kampung ini. Ya. Fala tajibul jum'atu ala kafirin asliyin, wa sabiyyin, wa majnunin, wa raqiqin, wa unsa, wa maridin, wa nahwihi. Tidak wajib sholat Jumat itu ya atas orang kafir asli, sabiyin anak-anak, ya, majnunin orang gila, raqiqin budak, unsa perempuan, maridin orang sakit. Ya. Terus bagaimana anak kita nih? Ajak nggak? Ajak, nggak apa-apa. Biar anak kita terbiasa, ya. Kayak puasa, belum waktunya umur 5 tahun dia kuat, ya, kita latih, ya. Agar nanti besarnya dia sadar, oh saya dulu suka dia tenteng-tenteng bapak saya ke masjid. Ingat. Nah umur kita nggak tahu, atau kita meninggal dunia sebelum anak kita balik. Ya, ada kenangan indah kita pernah dibawa orang tua ke masjid. Saya selalu gitu tuh, jamaah yang punya harta, ayo pada umroh bawa anak-anaknya gitu. Itu ada kenangan indah, anaknya pernah berada di tempat yang mulia di Ka'bah, ziarah ke makam Rasul. Ya, jadi tidak wajib sholat Jumat atas orang kafir asli, sabi anak kecil, majnun orang gila, raqiq budak, unsa perempuan, marid ya orang sakit, wa nahwihi. Pertanyaannya, sakitnya sakit gimana tuh? Sakit yang buat dia kagak bisa berangkat ke masjid. Pilek-pilek dikit doang mah lawan. Sakit gigi dikit doang mah lawan gitu. Kali bapak udah terberak-berak susah. Dulu ada almarhum tuh Bapak Kiai Haji Ishaq Saleh ya. Kalau saya pengajian selalu itu hadir. Umurnya sudah 80-an. Kuat sholat berjamaahnya, pengajian hadir terus. Yang jadi ilatnya satu, pas kemudian sakit nggak bisa nahan pipis. Kalau sudah pipis karena sudah umur kali ya, udah pengen saja. Itu selama masih bisa ikut terus. Nah, kalau udah kondisi kayak gitu, udah boleh tuh, ya. Wa nahwihi dan yang sepertinya. Kemudian wa musafirin, yang ketujuh orang yang musafir. Ya. Jadi musafirnya ingat tuh yang kemarin mubahan, ya, mutafsir ini musafirnya yang bukan tidak ada kandungan dia dalam kondisi maksiat. Hal-hal yang baik-baik ibadah. Bapak-bapak sengaja ke Bali mau ngapain? Hanya pengen main-main doang. Ya nggak boleh tuh. Ya, nggak termasuk safarun mubahan. Gitu. Tapi selesai ya. Jadi itu 7 syarat melaksanakan salat Jumat. Kemudian wasyara itu sihhati fi'liha thalatha. Dan syarat-syarat sah melaksanakan salat Jumat itu ada 3. Nah ini istilah syarat-syarat sah itu ada ulama lain menggunakan istilahnya furud.
bukan sah dia, tapi furud, kewajiban ya melaksanakan sholat Jumat itu ada 3. Itu ada istilah perbedaan lafaz ulama. Al-awwalu, yang pertama, darul iqamati allati yastawtinuha al-adadu al-mujamma'una sawa'un fi dzalika al-mudun wal qura allati tattakhidhu watanan. Yang pertama syaratnya, ya, syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat itu sholat Jumatnya harus darul iqamah. Artinya apa? Dikerjakan di tempat tertentu, artinya ya, ada tempatnya. Ya, artinya di allati yang yastawtinuha, yang menetap, al-adadul al-mujamma'una, sejumlah orang-orang yang sholat Jumat. Artinya ya, sawaun, ya, apakah itu dilakukannya di kota-kota, di desa-desa, ya, allati tattakhidhu watanan, yang dianggap itu sebuah tempat. Yalah, atau bapak-bapak begini, kok ini mu'alif ngomongnya begini, ini analisanya. Atau bapak-bapak berada di kondisi di atas laut, ya, nggak memungkinkan sholat, nggak wajib, ya. Makanya disebutnya di sini, baik di desa, di kota, pokoknya ada tempatnya. Kita di sini nih, nggak di masjid boleh nggak? Boleh. Di PT-PT boleh nggak? Boleh. Ya, itu dikatakan tattakhidhu watanan, tempat. Darul iqamah, ya, adanya tempat tertentu, baik itu di desa, di kota-kota, di desa-desa, yang dijadikan ya sebuah tempat untuk melaksanakan sholat Jumat. Wa ambara al-musannifu an dzalika biqaulihi. Sang musannif, sang pengarang kitab ini, ya, kitab Fathul Qarib, abbara, beliau memberikan gambaran, ya, tentang tadi kata-kata al-mudun, kota-kota, wal qura, desa-desa, antakunal baladu, ya, misra, kata itu tempat, ya, yang berupa kota atau balad, negara, atau qaryatan, ya, atau desa. Jadi disyarahkan lagi oleh sebutkan oleh mu'alif bahwa sang mu'alif itu menggambarkan tentang fi dzalika, an dzalika, itu yang isinya kota-kota, desa-desa, antakunal baladu misran kanatil baladu aw qaryah. Artinya tempat itu berupa kota, desa, apalagi selain itu, ya. Artinya bisa dilakukan Jumat bisa dilakukan di tempat-tempat itu, ya. Yang kedua, wasani ayyakunal adadu. Nah, ini perkara tentang jumlahnya. Kalau Imam Syafi'i itu harus 40 orang, ya. Ini saya bawa kitab ini. Ini saya sudah baca di Masjid Al-Ma'mur Klender. Ini syarah daripada kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Di sini dijelaskan detail banget. Kalau misalnya 40 orang menurut Imam Syafi'i, ya. Lagi 40 orang ini sholat, ada yang kentut satu, ada yang batal. Berarti kurang dong, jadi 30 sunnah. Itu batal sholat tuh, yaitu sholat tuh. Batal sholat Jumatnya. Jadi nggak bisa dilaksanakan sholat Jumat. Jadi pindah sholat zuhur. Makanya nanti disebutkan di sini, ya, beberapa yang dikatakan Jumat itu bolehnya berapa. Nah, ya, ini saya tambahkan biar ini disyarah dari Fathul Qarib. Imam Al-Bajurumi mengatakan
Ulama berbeda pendapat, saya nggak bacaan Arabnya biar cepat. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah, ya. Jumlah dilaksanakannya sholat Jumat itu ada 15. Yang pertama, sholat Jumat boleh dilakukan dengan satu orang saja. Ini pendapat Ibnu Hazm, ya, dan disertai dengan fala tustatu jamaah kama huwa zahir. Artinya bisa satu orang aja, kagak disyaratkan berjamaah banyak. Kedua, bisnaini kal jamaah wa huwa qaul an-Nakhai. Boleh sholat Jumat dilakukan berdua saja. Ya, ini pendapatnya Imam An-Nakhai. Yang ketiga, boleh dilakukan bisnaini dua orang mal imam, berarti bertiga. Imam satu, makmum dua. Ini menurut Abi Yusuf wa Muhammad wal Lais. Imam Lais ini hidup di masa Imam Maliki di Madinah. Ya. Kemudian yang keempat, bisalasatin mal imam. Boleh makmumnya bertiga, imam sendiri di berempat itu kan. Ini menurut Abi Hanifah wa Sufyan Ats-Tsauri, ya, dari kalangan tabi'in, ya. Yang kelima, boleh juga sholat Jumat itu biasa ba'atin 7 orang aja. Indah Ikrimah, menurut Ikrimah. Yang keenam, boleh sholat Jumat bitis'atin 9 orang. Indah Rabi'ah, menurut Rabi'ah. Yang kedua Rabi'atul Adawiyah, ya. Yang ketujuh, bisna asyara, boleh sholat Jumat jumlahnya 12 orang. Wa huwa madhhabul Imam Malik. Ini pendapatnya mazhab Imam Malik. Yang kedelapan, mithluhu ghairul imam inda Ishaq. Ya 8 orang tapi tanpa ada selain imam. Berarti 7 sama imam jadi 8. Ya. At-tasi yang ke-9 bi'ishrina fi riwayat Ibni Habib an Malik. Boleh juga melaksanakan salat Jumat itu sebanyak 20. Ingat ya, ini hanya laki-laki yang syarat-syaratnya tadi sudah disebutkan. Ya. Makanya kalau seandainya ternyata 40, masih ada yang kagak belum baligh, ada ini, itu bagaimana? Ya, ada ulama akhirnya ambil ihtiyatian. Ambil sholat Jumat, sholat lagi zuhur berjamaah. Ada yang begitu. Ada yang juga mengambil pendapat ini, bisa kok itu 20 orang jadi. Ya. Ini kalau 20 orang menurut riwayat Ibnu Habib an Malik. Yang ke-10 30 orang. Yang ke-12 40 orang. Ya. Di antaranya ada imam. Wa huwa asahhul qaulain indal Imam Asy-Syafi'i. 40 orang ini adalah pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i. Karena kita menganut mazhab Syafi'i, jadi kita standarnya ya 40. Kemudian yang ke-12 ada yang mengatakan bi arba'ina ghair imam. Jadi ini diteliti ya begitu ya. 40 orang selain imam. Berarti makmumnya 39 yang satu. Wa huwa al-qaul akhar 'inda al-Imam Asy-Syafi'i. Ini pendapat lain dari Imam Syafi'i juga. Ini 40 dengan imam, 40 di luar imam. Gitu ya. Wa rabi'u bukan lagi. Qala Umar bin Abdul Aziz wa Taifah. Ada juga yang tadi mengatakan 40 selain imam, itu pendapat Umar bin Abdul Aziz, ya. Yang ke-13 bi khamsina 50 orang. Ini riwayatnya Imam Ahmad. Yang ke-14 samanuna hakahu al-Mazuri 80 orang. Ya. Yang ke-15 jam'un katsirun min ghairi hasr. Jam'nya banyak, udah enggak kehitung. Ya. Wala'ala hadzal akhir arjahuha min haitsu dalil. Kemungkinan besar
yang paling banyak itulah yang paling afdolnya, sahnya melaksanakan sholat Jumat. Kalau di sini kan mungkin ada 100 ya lebih kan perjalanan. Jadi udah nggak diragukan lagi. Dan nanti bapak-bapak sholat jumlah kurang, ragu-ragu. Milih mana tuh? Ini nanti KPG begitu dijelasin. Oke ya. Jadi yang kedua, syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat adalah adatnya, jumlahnya fi jama'atil Jum'ah, dalam jamaah sholat Jumat. Arba'ina rajulan, 40 orang, laki-laki. Ya. Ini di luar yang itu tuh, yang anak-anak. 40 ada anak-anaknya 8 orang. Jadi kalau standar Imam Syafi'i enggak sah. Min ahlil Jum'ah. Saya sebutin min ahlil Jum'ah, ahlu, orang-orang yang sudah kompeten dah untuk ikut melaksanakan sholat Jumat, artinya memenuhi syarat. Wa hum al-mukallafuna. Mereka orang-orang yang ditaklif dah. Ya kita ini dah yang dewasa-dewasa ya. Wa hum al-mukallafun adz-dzukur, laki-laki, al-ahrar, merdeka, al-mustawtinun, artinya orang yang bukan musafir, orang yang tinggal. Bihaitsu la yaz'anuna amma istawtinu syita'an wala sayfan illa lihaja. Sekiranya haitsu sekiranya la yaz'anun, mereka tidak berpindah ya dari apa yang mereka tempatin, ya, baik di musim syita, musim dingin, dan tidak juga di musim saif, musim panas. Illa lihaja, kecuali karena keperluan. Jadi bukan yang tinggalnya nomaden ada ya, sedingin pindah, pindah. Ya. Memang orang-orang yang istiqrar, benar-benar dia enggak kemana-mana. Nah, jadi dikatakan masuk kepada min ahlil Jum'ah. Daya 2. Jadi syarat sahnya melaksanakan salat Jumat yang pertama apa tadi? Yang pertama dilakukan di tempat, artinya di desa, di kampung, di kota. Yang kedua jumlahnya 40 orang. Wasalitsu, dan yang ketiga ayyakunal waktu baqiyan, waktunya masih ada. Ini Pak, sholat Jumat itu kalau di satu kampung, satu tempat di sini itu harus dilakukan sekali doang. Kagak ada 2 kali. Selesai muncul lagi imam kedua, enggak ada. Ya. Kalau yang kedua tuh udah dianggap waktunya sudah habis, maka disarankan di sini sholat zuhur aja, begitu ya. Tapi gini ya, ini kasus ya. Kemarin Covid, berapa banyak akhirnya bermunculan masjid. PT-PT yang kagak sholat Jumat, tadinya pada datang ke masjid setempat, keluar nggak boleh, akhirnya pada bikin sholat Jumat. Jumlahnya kurang. Akhirnya ngambil pendapat tadi itu. Tetap, ya. Itu kan tadi kondisi yang di luar, ya, kebiasaan, pengecualian. Wa huwa waktu zuhri, ya, waktu Jumat itu ya waktu sholat zuhur. Fayustaratu an taqa'al jumatu kulluha, ya, disyaratkan semua sholat Jumat itu ya jatuh waktunya fil waqti, ay fi waktu zuhur. Begitu. Falau daqa, seandainya sempit nih waktu zuhur anha dari melaksanakan sholat Jumat, artinya udah mepet orang, ya, bi an lam yabqa minhu ma yasi'u alladhi la budda minhu, ya, sudah tidak ada lagi, ya, tidak ada waktu yang luas yang dia harusnya melaksanakan sholat Jumat, ya, min harusnya 2 ini, khutbatun min khutaibatiha, dari 2 khutbah.
Artinya waktunya udah mepet dari 2 khutbah dan 2 rakaat sholat. Kan 2 khutbah makan waktu tuh. Paling kagak kita biasanya juga ada 20 menit lah. Khutbah aja 20 menit. Sholat berapa menit? 10 deh ya. 7. Nah, jadi waktunya ini katanya bi an lam yabqa minhu kembali kepada dari waktu ya ma yasi'ul ladzi ya yang tidak yasu tidak luas waktunya ya alladzi yang la budda minhu yang harusnya fiha melaksanakan daripada 2 khutbah warak'ataiha. Asalnya warak'ataini al-jum'ah karena diidofatkan dibuang nunnya. Jadi waktunya udah nggak cukup lagi untuk melaksanakan 2 khutbah dan 2 rakaat. Sulliyat zuhur. Dianjurkan udah sholat zuhur aja. Gitu ya. Fa in kharajal waqtu au udimatis syurut. Jika waktunya sudah habis, sudah keluar. Udah nggak ada lagi waktu zuhur. Ya. Atau ada mati surut, tidak ada syarat-syaratnya tadi. Ternyata syarat-syarat yang tadi kita sebutkan tuh nggak mencukupi. Ya. Ai jami'u waqti zuhri yaqinan au zannan. Artinya udah kagak ada lagi seluruh waktu zuhur ya, baik dia yakinin atau dia duga-duga, udah habis tuh waktunya. Wa hum fiha sulliyat zuhra, dan mereka berada masih di ya bersama-sama jamaah di situ, itu sulliyat zuhra, udah diarahin aja salat zuhur. Binaan ala ma fu'ila minha ya. Karena ya binaan atau dibangun atau ditegakkan atas apa yang dilakukan dari Jumat itu. Wafatatil Jum'atu ya. Wafatat al jumlah. Ini jumlah apa Jum'ah itu? Jum'ah. Oh, kitab saya jumlah, makanya kok langsung larinya ke itu. Wafatatil jumlatu, dan habis dah lewat waktu sholat Jumat. Sawa'un adraku minha raka'atan amla, sama aja apakah mereka mendapatkan dari sholat Jumat itu 1 rakaat atau tidak mendapatkan, memang sudah habis waktunya. Walau syakku fi khuruji waqtiha, seandainya mereka ragu-ragu ya pada keluar waktunya sholat Jumat, wahum fiha, tapi mereka masih berada di situ, atammuha, katanya udah sempurnain aja sholat Jumatnya ya, ala sahihi, menurut pendapat yang sahih gitu. Jadi kalau ragu-ragu, bapak-bapak udah sholat nih ya, ini tak tahu datang keraguan, kira-kira masih ada waktu Jumat apa enggak nih, udah sempurnain aja gitu. Wa minhum man 'abbara anha bisurur, di antara ulama ada yang menggambarkan ya, ini bukan fardu ya, tapi surut. Nah, ini bukan syarat-syarat sahnya melaksanakan sholat Jumat begitu. Yang 3 tadi tersebut ya. Jadi istilah saja, tadi ada ulama pakai surut, ada yang mengatakan ini fardu. Baik. Ahaduha ya, tentang wa faraiduha ya. Wa faraiduha aja lengkap tuh, benar. Wa faraiduha, dan fardunya salat Jumat itu. Wa minhum, dan di antara ulama man abbar anha bisyurut, di antara ulama ada yang mengatakannya bukan fardu, bukan kewajiban Jumat, tapi syarat-syarat Jumat itu ada 3. Ahaduha wa tsaniha ya, yang pertama itu apa? Sajdataini, ada 2 kali duduk ya. Paham enggak Pak? Khatib itu kan dia harus 2 kali
duduk, ada fasal. Walau ajaza anil qiyam, seandainya si khatib kagak mampu berdiri, khataba qa'idan, boleh si khatib khutbahnya dalam kondisi duduk. Au muttaji'an, atau boleh khatib khutbahnya dalam kondisi berbaring. Sah salat. Ini jarang ya. Kita kalau udah aja digantiin. Padahal secara hukum sah. Misalnya ada ulama besar ya, apalagi udah nggak ada yang lain. Beliau udah khutbahnya sambil duduk, sah nggak? Sah. Nggak bisa duduk sambil berbaring, boleh nggak? Boleh. Nah, bagaimana tadi tuh? Harus ada katanya apa? Harus ada dua. Oh, saya kalau lengkap, lantas menjadi bingung. Kalau lengkap ya, benar lengkap. Agak nyambung tadi juga, langsung ke situ. Saya ulang lagi. Jadi syarat sahnya atau fardu salat Jumat itu ada 3. Yang pertama khutbatani, ya, 2 khutbah yakumu ay al-khatib. Jadi ada 2 khutbah yang dilakukan dengan berdiri, gitu ya. Fihima, di dalam 2 khutbah tersebut. Kemudian syarat yang kedua wa yajlisu bainahuma, duduk di antara 2 khutbah. Ya kan habis doa itu duduk dah. Sebetulnya bapak-bapak kalau lagi pas imam menduduk itu bapak-bapak ngapain? Kan kalau ada muazin bilang sudah dibaca salat. Ya, itu sebetulnya fursah doa, tempat yang paling mahal, mustajabah. Jika ada khatib juga lama sedikit dia berdirinya, memberikan jawab biar doa. Ya, doa yang mustajabah di antara 2 khutbah. Ya, minta besok setelah itu jangan tidur, jangan bengong, doa. Ya. Jadi pertama harus ada 2 khutbah dan khutbahnya itu berdiri. Kemudian yang kedua duduk di antara 2 khutbah. Nanti ada pertanyaan, gimana tadi kalau imamnya khutbahnya duduk? Terus untuk membedakannya bagaimana? Ya. Qala al-Mutawalli, Imam Mutawalli memberikan berpendapat biqadri tamaninah, ya ini sekedar duduknya itu berapa lama tuh? Ya, katanya biqadri sekedar tamaninah baina sajdataini, di antara 2 sujud. Ya gitu. Walau ajaza anil qiyami wa khataba qa'idan, seandainya si imam kagak mampu, si khatib kagak mampu berdiri dan dia khutbahnya duduk, au muttaji'an, atau khutbahnya berbaring, sah salatnya. Wa jazal iqtida'u bihi, dan boleh kita nih makmum mengikuti si imam. Begitu ya. Dikit lagi ya. Walau ma'al jahli bihalihi, meskipun makmum kagak tahu kondisi si imam. Gitu. Tapi jarang banget ini udah. Biasanya kalau udah kurang sehat udah dilaporkan. Setiap masjid ada keterangan 3 hari sebelumnya, jika berhalangan kasih kabar. Wa haitsu khataba qa'idan fasalli bainal khutbataini bi saktatin. Nah ini la bi'irtija'in. Sekiranya si khatib itu khutbahnya duduk, maka fasolli, harus dipisahkan bainal khutbataini. Kan khutbahnya duduk, tadi kan berdiri, lalu dia istirahat duduk, ya berdiri lagi. Nah ini khatibnya memang duduk. Untuk memisahkannya gimana? Duduk. Nah, memisahkannya katanya fasolli bainal khutbataini bisaktatin, diam. Khutbah lagi, khutbah duduk, habis ya
pengganti dia duduk, kalau lagi berdiri dia diam, berhenti dan ngomong. Ya. La bil ittija', jangan tiduran. lucu tapi kenyataan ini kalau bisa duduk istri tidak rebahan, takut keterusan keenakan ya. Oke, summa as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ya. Saya lengkap dulu. Jadi saya ulang lagi. Jadi wajazat iqtida'u bihi, ya, boleh kita mengikuti si imam yang imam itu khutbahnya dulu. Walau ma'al jahli bihali, meskipun kita enggak tahu kondisi si imam. Wa haitsu khataba qa'idan, sekiranya si imam khutbahnya duduk, fasalli bainal khutbataini bisiktatin. Ya, maka pisahkanlah antara dua khutbahnya itu, karena khutbahnya duduk, dengan diam. La bi'ittija'in, tidak dengan cara dia berbaring, ya. Warkanil khutbataini khamsatun, ya, Allahu a'lam bishawab. Rukun-rukun khutbah, dua khutbah itu ada 5, ya, Allahu a'lam. Semoga bermanfaat. Dari ilmu ini, ibu-ibu kalau hari Jumat ingetin suaminya, ya, biar segera ke masjid. Ada anak-anak laki-lakinya juga. Sekarang ini anak-anak pada malas-malas ikut, ya, ke bawah main-main game, ke masjid berat banget. Ingat, mubakir, segera ke masjid, dapat pahala dan keberkahan. Semoga sehat selalu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka sayban nafi'an. Allahumma inna nas'aluka sayban nafi'an. Allahumma inna nas'aluka sayban nafi'an. Allahumma zidna warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa amalan salihan maqbulan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.